6 tips mengingat kosakata baru bahasa Jepang secara efektif. Minasang, satu hal yang harus kita hindari dalam meningkatkan perbendaharaan kosakata yaitu jangan pernah menghafal kosakata dari kamus. Karena apa? Karena kemungkinan kata yang kita hafal di dalam kamus jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Jadi hanya gunakan kamus untuk mencari kata yang kita cari artinya saja ya. Nah minasang, kali ini ada beberapa tips untuk meningkatkan perbendaharaan kosakata bahasa Jepang yang insya Allah akan efektif untuk kita semua. Yang pertama adalah membuat flashcard. Minasang, tips yang pertama ini adalah metode menghafal kata yang paling terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi caranya kita tinggal buat flashcard sendiri atau menggunakan aplikasi atau software flashcard juga bisa. Nah, kita tinggal kumpulkan kata-kata yang ingin kita hafal. Jadi kalau bisa kata-kata yang kita kumpulkan itu satu kategori ya. Contohnya, ingin menghafal nama-nama hewan. Nah, terus tulis tuh di flashcard, di depan adalah kosakatanya, kemudian di belakangnya itu adalah artinya. Nah, coba dihafal dulu satu persatu, kemudian setelah itu kita latihan untuk menghafal ya, dengan mengacak flashcards-nya dan sebutin artinya. Nah, minasang latihan terus secara berulang-ulang hingga kita bisa benar-benar menghafal kosakatanya ya. Nah, minasang metode ini juga efektif digunakan untuk menghafal kanji. Tips yang kedua adalah lihat variasi gramatikal dari sebuah kata. Nah, minasang, tips yang kedua ini adalah memikirkan variasi gramatikal dari kata tersebut. Contohnya kata hanasu, ini artinya berbicara. Nah, lalu kita cari variasinya seperti hanashi yang artinya cerita. Kemudian hanashiau artinya saling berbicara. Selanjutnya ada hanaseru artinya bisa berbicara. Kemudian ada juga hanasareru artinya dibicarakan. Selanjutnya hanasaseru artinya membicarakan. Atau minasang yang kanjinya sama lagi, ini contohnya mukashi banashi artinya dongeng atau cerita zaman dulu. Selanjutnya ada kanji denwa ya. Nah, ini artinya telepon. Dan begitu seterusnya minasang, jadi cukup menghafal satu kata atau satu kanji kita sudah dapat banyak kosakata. Yang ketiga adalah pelajari sinonim, antonim, dan hubungannya dengan kata lain. Nah minasang, tips ketiga ini adalah menghafal kata sinonim dan antonimnya atau kata yang artinya mirip atau berhubungan. Contohnya kanji ai artinya cinta dan koi artinya juga cinta. Nah selanjutnya ada kanji nakama artinya rekan dan kanji tomodachi artinya teman. Selanjutnya ada kanji suki yang artinya suka dan kirai artinya benci. Dan seterusnya ya minasang, dengan cara ini kita lebih mudah menghafalnya. Tips yang keempat adalah buatlah sebuah kalimat dari kata baru yang kita pelajari. Nah tips yang keempat ini minasang, coba tambahkan kata baru ke dalam satu kalimat. Contohnya, saat kamu sedang membaca tulisan bahasa Jepang atau lagi belajar bahasa Jepang, lalu kamu menemukan ada kata yang tidak kamu ketahui artinya. Nah, terus kita cari kata tersebut di kamus. Setelah menemukannya, coba kamu buat atau karang sebuah kalimat yang menggunakan kata baru yang baru saja kamu temukan tersebut di kamus ya. Nah, insya Allah minasang, dengan cara ini akan meningkatkan ingatan juga ya. Dan kata baru yang baru kita temukan agar tidak langsung terlupakan lagi. Tips yang kelima adalah selalu bawa catatan kemanapun pergi. Nah, tips kelima ini minasang, jadi kita itu harus selalu membawa catatan kemanapun kita berada. Dan berhubung di zaman sekarang kita semua pasti memiliki yang namanya handphone ya, jadi hampir setiap waktu kita bawa ya. Nah, kenapa tidak dijadikan catatan saja? Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi bawa buku dan pulpen. Jadi jangan lupa untuk langsung mencatat kosakata, yang langsung mencatat kosakata baru yang kita temukan.
Dan jangan lupa juga untuk membuka catatannya di saat waktu luang, saat menunggu teman, atau saat di dalam angkot mungkin. Baik minasang, ini tips yang keenam adalah pelajari lagi kata tersebut sebelum kita melupakannya. Minasang, tips terakhir ini adalah pelajari kembali kosakata-kosakata baru. Nah, sebelum kita melupakannya. Artinya, jangan pernah melupakan begitu saja kosakata yang telah kita pelajari. Dan langsung belajar kosakata baru lagi. Seperti itu terus ya. Tapi coba bukalah kembali sesekali kosakata atau catatan kita beberapa hari atau minggu yang lalu. Nah, apakah masih kita ingat atau terlupakan? Minasang, mudah-mudahan 6 tips ini bisa bermanfaat untuk kamu ya. Jika ada tambahan informasi ataupun pertanyaan dan lain-lain, silahkan tulis di kolom komentar ya minasang. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Arigato!